dari jam taruhlah jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ya kita disiplin kan. Kebanyakan kita pengusaha itu bisnisnya stagnan ya karena nggak punya disiplin. Kalau saya dari pagi sampai sore memang saya harus kerja. Saya kerja, saya ada kantor sendiri. Di situ saya melakukan aktivitas ya, mungkin saya nonton YouTube untuk cari inspirasi atau ngecek Instagram. Karena kadang kita juga butuh insight, butuh pemikiran yang lain. Kita belajar dari perusahaan lain atau kita harus ikut apa. Karena kapasitas saya itu sekarang sudah bagaimana scale up bisnis saya kan itu. Makanya saya banyak waktu saya untuk di YouTube dan IG ini atau Facebook artikel-artikelnya seperti itu. Inilah jadwal harian. Jadi kalau kita memang mau serius, ya dari pagi sampai sore ini dijadwal. Taruhlah kita ibu rumah tangga ya tinggal dijadwal, mungkin jam 7, jam 6 kita masak, jam 7 ngantar sekolah, jam 8 kita mulai bisnisnya, kita mulai. Terus nanti jam 11 sudah mulai taruhan jemput anak sekolah, ya nggak apa-apa, dibuat jadwal aja. Kenapa? Karena semakin kita disiplin waktu kita, ya bisnis kita akan semakin berkembang. Makanya banyak orang yang dulunya masih kerjanya sambil bisnisnya berkembang. Giliran dia udah full time di bisnisnya malah stagnan. Kenapa? Karena dia nggak disiplin. Nah, inilah yang harus disiplin waktu di sini. Karena di bisnis kita ini adalah bosnya. Ibaratnya saya itu bukan bos Anda. Saya nggak akan tiap hari telepon Mbak Tanti gimana hari ini, mau prospek di mana, nggak akan. Bos Anda itu siapa tadi? Impian. Ya target tadi itu. Ini impian Anda, ini bosnya. Ya kalau Anda sendiri nggak punya impian, nggak punya target, ya sudah selesai. Itu. Karena kita seorang wirausaha, beda kita seorang pekerja. Kalau kita bekerja untuk orang lain, kehidupan kita dikendalikan oleh orang lain. Kalau kita seorang wirausaha, kehidupan yang mengendalikan adalah diri kita sendiri. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus mengendalikan kehidupan kita sendiri. Karena kita seorang pengusaha, wirausaha. Beda kalau kita jadi PNS atau kita jadi karyawan, ya sudah. Semalam ponakan saya kesini, dia dulu pernah kerja di toko buku Jaya. Dia kerja dari jam 8, jam setengah 9 sampai jam 9 malam. Hampir 12 jam. Akhirnya dia udah tahu bosnya mau meninggal. Akhirnya si Pak yang kacamata itu yang bijak. Akhirnya dia sebelum meninggal itu malah dia udah cari kerjaan lagi. Sekarang dia kerja di Rogani. Itu saya ada ponakan saya namanya Novi namanya. Ya semalam kesini ya cerita lah ya, sekarang lebih ya karena kerjanya 8 jam jadi lebih santai lah. Beda dengan waktu kerja di toko buku Jaya itu, jadi dari pagi sampai malam. Tapi dia bertahan 3 tahun di situ. Kenapa? Karena dia punya impian, pengen punya motor sendiri. Ya, dia nyicil sendiri ya. Luar biasa. Saya tanya, kamu gaji berapa di sana? Sekian Om. Terus kamu bertahan 3 tahun dengan keadaan kamu berangkat pagi pulang malam itu kenapa? Karena saya harus nyicil motor Om. Oh ya udah. Dia punya impian punya motor sendiri. Ya sudah. Setelah selesai motornya ya dia katanya mau kuliah, nanti kuliah ya sudah. Akhirnya dia nyari tempat kerja yang lebih fleksibel kan. Itu. Oke. Ya, namanya kita bisnis, kita harus mencari partner usaha.
atau kita sebut daftar nama. Oke, kita buka ke lembar berikutnya. Ada yang namanya daftar prospek. Saya kasih waktu 5 menit untuk ngisi daftar nama teman Anda, tapi nggak usah dipikir dia mau join mau enggak ibaratnya. Jadi ditulis 5 menit ini, kalau bisa 100 nama, kalau enggak ya minimal 45 lah. Tulis namanya dulu aja. Siapa nama yang kita tulis? Bisa saudara kita, bisa teman SD kita, bisa teman SMP kita, bisa teman SMA kita, bisa teman kuliah kita, bisa teman ngaji kita, bisa teman di masjid, bisa terus yang agama Nasrani, bisa teman di gereja, agama Hindu teman di pura dan sebagainya. Mantan pacar juga boleh masukin apa-apa. Terus teman-teman di Facebook, di WA yang akrab sama kita boleh. Jadi ini kita tulis saja namanya dulu. Tulis saja dulu namanya. Jadi kolomnya seperti ini, daftar nama, nomor, nama, alamat. Nah, nanti alamat dan nomor telepon nanti aja. Yang penting sekarang tulis sebanyak-banyaknya nama 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100. Semakin banyak daftar nama kita, semakin cepat bisnis kita berkembang. Ditulis saja. Seperti ini ya teman-teman. Daftar nama, prospek, nomor, nama, alamat, nomor telepon. Yang penting tulis namanya dulu, nama semuanya, sebanyak-banyaknya. Ya, ini nama prospek kita, nama, alamat, nomor telepon. Oke, 2 menit lagi. Jadi kenapa sih kita harus punya daftar nama? Karena ya di bisnis kita butuh yang namanya partner usaha. Gitu. Partner usaha itu siapa ya? Ibaratnya ya harus punya supplier, terus konsumen. Jadi kita harus tahu sumber produk kita mana, terus calon konsumen kita mana. Ini seperti ini. Ini namanya partner usaha. Gitu. 1 menit lagi. Tulis dulu aja namanya, nama tulis. Nanti alamat sama nomor telepon nanti di rumah saja ya. Oke, 30 detik lagi. Sepuluh detik lagi. Oke, selesai. Cepat berapa Mbak Tina? 5 menit. 47. Mbak Tanti? 33. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat dulu ke whiteboard. Setelah kita buat daftar nama, kita harus
Selanjutnya adalah klasifikasi. Kriteria orang-orang yang mau kita ajak bisnis itu yang